Malam itu kota Palembang tidak terlalu ramai. Lampu-lampu jalan memantul lembut di permukaan Sungai Musi yang mengalir tenang di bawah bayang-bayang jembatan Ampera. Angin malam membawa aroma air sungai dan suara kendaraan yang sesekali melintas. Bagi kebanyakan orang, malam seperti ini hanyalah malam biasa. Tetapi bagi Arga, malam ini terasa jauh lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya. Ia berdiri di tepian sungai dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Matanya memandang jauh ke arah lampu-lampu kota yang berkelip. Sudah hampir 3 tahun. 3 tahun sejak seseorang pergi dari hidupnya. Namun entah mengapa, perasaan itu masih sama. Masih ada sesuatu yang tertinggal di dadanya. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Sisa rasa. Arga menghela napas pelan. Kadang ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin seseorang benar-benar melupakan orang yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya? Atau sebenarnya kita hanya belajar hidup dengan kenangan itu? Ponsel di saku jaketnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Arga mengeluarkan ponselnya dan menatap layar sebentar. Pesan dari sahabat lamanya, Dimas. Lu masih di Ampera? Arga membalas singkat, iya. Tidak sampai 1 menit, Dimas membalas lagi. Tunggu, gue kesana. Arga mematikan layar ponselnya dan kembali memandang sungai. Ia tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kenangan itu datang lagi. Padahal ia sudah mencoba melanjutkan hidup. Ia sudah mencoba melupakan. Namun beberapa hal memang tidak pernah benar-benar pergi. Seperti suara tawa itu. Seperti cara seseorang memanggil namanya. Seperti janji yang pernah mereka ucapkan di tempat yang sama. Arga masih ingat hari pertama kali ia bertemu dengan perempuan itu. Namanya Alia. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja. Sebuah kebetulan kecil yang kemudian mengubah seluruh hidupnya. Saat itu Palembang sedang diguyur hujan. Arga baru saja keluar dari kampus ketika hujan turun begitu deras. Ia berlari kecil menuju halte bus di depan kampus untuk berteduh. Di sana sudah ada beberapa orang. Namun ada satu orang yang langsung menarik perhatiannya. Seorang perempuan berdiri di ujung halte, memegang buku di dadanya, sambil menatap hujan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ia tidak terlihat kesal karena hujan. Justru sebaliknya, seolah-olah ia menikmati setiap tetes air yang jatuh dari langit. Arga tidak tahu kenapa ia memperhatikan perempuan itu begitu lama. Mungkin karena perempuan itu berbeda. Atau mungkin karena saat itu, tanpa ia sadari, hidupnya sedang berubah. Tiba-tiba angin bertiup cukup kencang. Air hujan yang terbawa angin masuk ke dalam halte. Beberapa orang mundur menjauh, termasuk perempuan itu. Saat itulah buku yang ia pegang terjatuh ke lantai. Arga refleks mengambilnya. Ini bukunya, kata Arga sambil menyerahkan buku itu. Perempuan itu tersenyum, senyum yang sederhana, tetapi entah kenapa membuat Arga merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Makasih, katanya. Suara itu lembut. Arga mengangguk kecil. Sama-sama. Mereka kembali diam. Hujan masih turun deras di luar. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Namun entah kenapa suasana itu tidak terasa canggung. Seolah-olah mereka sudah saling mengenal cukup lama. Perempuan itu akhirnya membuka suara. Kamu juga nunggu hujan reda? Arga tersenyum kecil. Iya, kalau nekat pulang sekarang bisa tenggelam kayaknya. Perempuan itu tertawa kecil, tawa yang ringan, dan tanpa Arga sadari, suara tawa itu akan menjadi salah satu suara yang paling ia rindukan di masa depan. Aku Alia, katanya sambil mengulurkan tangan. Arga menyambutnya. Arga. Hujan masih turun ketika mereka mulai berbincang. Awalnya hanya percakapan ringan, tentang kampus, tentang cuaca, tentang betapa seringnya hujan datang tiba-tiba di Palembang. Namun percakapan itu terus berlanjut, sampai mereka tidak menyadari bahwa waktu sudah berlalu hampir 1 jam. Ketika hujan akhirnya mulai reda, mereka berdiri bersamaan. Kayaknya udah bisa pulang, kata Alia. Iya. Mereka berjalan keluar dari halte. Namun sebelum berpisah, Alia berhenti sejenak. Arga, iya,
Terima kasih ya, udah nemenin ngobrol. Arga mengangguk. Sama-sama. Alia tersenyum lagi. Senyum yang sederhana. Namun bagi Arga, senyum itu terasa berbeda. Seolah-olah membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu Arga pulang dengan perasaan aneh. Ia tidak tahu kenapa. Mereka hanya bertemu sebentar. Hanya berbicara selama 1 jam. Namun ada sesuatu yang terasa berubah. Seolah-olah pertemuan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan memang benar, pertemuan itu adalah awal dari sebuah cerita panjang. Cerita tentang cinta, tentang kehilangan, tentang janji yang tidak sempat ditepati, dan tentang perasaan yang tetap tinggal bahkan setelah semuanya berakhir. Sisa rasa. Arga menutup matanya sejenak. Kenangan itu terasa begitu jelas. Seolah-olah semuanya baru terjadi kemarin. Padahal waktu sudah berjalan begitu jauh. Lampu mobil menyapu jalan di belakangnya. Tak lama kemudian seseorang menepuk bahunya. Masih melamun aja lu. Arga menoleh. Dimas berdiri di sampingnya sambil membawa 2 gelas kopi. Ini, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Arga menerimanya. Makasih. Dimas ikut bersandar di pagar pembatas sungai. Lu kepikiran dia lagi ya? Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang sungai yang gelap. Akhirnya ia berkata pelan. Gue kira waktu bisa bikin semuanya hilang. Dimas menatapnya sebentar. Lalu, Arga tersenyum tipis. Ternyata yang hilang cuma orangnya. Ia menatap jauh ke arah lampu jembatan Ampera. Tapi rasanya masih tinggal. Dan malam itu, di bawah langit Palembang yang tenang, Arga kembali menyadari satu hal yang sudah lama ia tahu. Beberapa cinta memang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berubah menjadi kenangan. Namun kadang, kenangan itu masih terasa hidup. Hujan sore itu ternyata bukan hanya membawa dingin ke kota Palembang. Ia juga membawa sebuah pertemuan yang perlahan mengubah hidup Arga. Setelah hari di halte itu, Arga mengira semuanya akan berakhir seperti kebanyakan pertemuan singkat lainnya. 2 orang asing bertemu, berbicara sebentar, lalu melanjutkan hidup masing-masing. Namun takdir sepertinya memiliki rencana lain. 3 hari setelahnya, Arga kembali melihat Alia. Saat itu matahari Palembang sedang terik-teriknya. Halaman kampus penuh dengan mahasiswa yang berjalan cepat menuju kelas masing-masing. Arga baru saja keluar dari gedung fakultas ketika ia melihat sosok yang sangat familiar sedang berdiri di depan papan pengumuman. Perempuan dengan rambut hitam panjang itu memiringkan kepalanya sedikit sambil membaca sesuatu. Arga langsung mengenalinya. Alia. Entah kenapa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia sebenarnya bisa saja berjalan begitu saja. Menganggap pertemuan itu hanya kebetulan kecil yang tidak perlu diperpanjang. Namun langkahnya justru berhenti. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya mendekat. Alia, perempuan itu menoleh. Butuh beberapa detik sampai wajahnya berubah cerah. Arga, mereka tertawa kecil hampir bersamaan. Kamu kuliah di sini juga? Tanya Alia. Iya, jawab Arga. Aku kira kamu bukan dari kampus ini. Alia menunjuk papan pengumuman. Aku mahasiswa baru pindahan. Serius? Iya, baru minggu ini mulai kuliah di sini. Arga mengangguk pelan. Dalam hati ia merasa dunia ini kadang aneh. Palembang bukan kota kecil, tapi entah bagaimana mereka bisa bertemu lagi. Jurusan apa? Tanya Arga. Psikologi. Arga mengangguk lagi. Pantes kelihatan suka mikir. Alia tertawa. Memangnya aku kelihatan overthinking? Sedikit. Alia pura-pura menatapnya tajam. Berani sekali. Kamu menilai psikolog masa depan. Arga tertawa. Percakapan mereka kembali mengalir dengan mudah seperti saat di halte dulu. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada jarak. Seolah-olah mereka sudah lama saling mengenal. Kamu sendiri jurusan apa? Tanya Alia. Arsitektur. Alia terlihat tertarik. Oh, jadi kamu yang nanti bikin gedung-gedung keren itu. Arga mengangkat bahu. Mudah-mudahan. Mereka kemudian berjalan bersama menuju kantin kampus. Hari itu adalah pertama kalinya mereka benar-benar menghabiskan waktu bersama.
Dan tanpa mereka sadari, itu adalah awal dari kebiasaan baru. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Arga. Ia mulai sering bertemu Alia di kampus. Kadang di kantin, kadang di perpustakaan, kadang hanya saling menyapa di koridor. Namun setiap pertemuan selalu berakhir dengan percakapan panjang. Alia ternyata orang yang sangat mudah diajak bicara. Ia punya cara melihat dunia yang unik. Ia sering bertanya hal-hal sederhana yang justru membuat Arga berpikir. Menurut kamu, kata Alia suatu sore di kantin, kenapa manusia suka takut kehilangan? Arga mengangkat alis. Pertanyaan psikologi. Alia mengangguk. Arga berpikir sejenak. Mungkin karena kalau kita kehilangan sesuatu yang penting, rasanya seperti kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Alia tersenyum kecil. Itu jawaban yang bagus. Lalu menurut kamu? Alia menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Menurutku, manusia takut kehilangan karena mereka terlalu berharap sesuatu akan selamanya. Arga terdiam. Entah kenapa kalimat itu terasa dalam. Saat itu Arga belum tahu bahwa suatu hari nanti kata-kata Alia akan menjadi sangat berarti baginya. Waktu berjalan cepat. Tanpa disadari, pertemanan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dekat. Mereka mulai pulang bersama, sering makan bersama, bahkan kadang belajar bersama di perpustakaan sampai malam. Bagi Arga, Alia adalah seseorang yang berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah berpura-pura. Ia sederhana, tulus, dan selalu bisa membuat Arga merasa tenang. Suatu malam, setelah belajar di perpustakaan, mereka berjalan keluar kampus bersama. Udara malam Palembang terasa hangat. Lampu jalan memantul di jalanan yang masih sedikit basah setelah hujan sore tadi. Alia, kata Arga tiba-tiba. Iya, kamu percaya sama takdir? Alia berpikir sejenak. Lumayan. Kenapa? Alia menatap Arga sambil tersenyum. Karena kalau takdir itu nyata, berarti pertemuan kita di halte waktu itu bukan kebetulan. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Alia sebentar. Ada sesuatu di matanya yang membuat Arga merasa hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Arga menyadari sesuatu yang sederhana. Ia mulai menyukai Alia. Bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai seseorang yang lebih dari itu. Namun Arga tidak terburu-buru. Ia menikmati setiap hari yang mereka jalani bersama. Hari-hari kecil yang penuh tawa, percakapan panjang, dan kebersamaan yang terasa begitu alami. Suatu sore mereka pergi ke tepian Sungai Musi. Langit Palembang berwarna keemasan. Perahu-perahu kecil melintas perlahan di bawah jembatan Ampera. Alia berdiri di tepi pagar sambil memandang sungai. Tempat ini indah ya, katanya. Iya. Alia menoleh ke arah Arga. Kamu sering ke sini? Kadang. Alia tersenyum. Aku suka tempat yang punya cerita. Arga mengangkat alis. Kenapa? Alia menatap sungai lagi. Karena setiap tempat pasti menyimpan kenangan seseorang. Arga terdiam. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa suatu hari nanti tempat ini juga akan menyimpan kenangan mereka. Dan ternyata ia benar. Hari itu mereka duduk lama di sana. Berbicara tentang banyak hal. Tentang mimpi. Tentang masa depan. Tentang hal-hal sederhana yang ingin mereka capai dalam hidup. Aku ingin suatu hari nanti punya rumah kecil, kata Alia. Rumah kecil. Iya. Yang penting, hangat. Arga tersenyum. Kalau aku ingin merancang rumah yang membuat orang merasa pulang. Alia menatapnya. Itu keren. Matahari perlahan tenggelam di balik kota Palembang. Langit berubah menjadi ungu. Dan di tengah senja itu, tanpa mereka sadari, sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang perlahan menjadi semakin dalam. Perasaan yang tidak bisa lagi disebut hanya sebagai pertemanan. Cinta. Namun saat itu, mereka masih terlalu sibuk menikmati kebersamaan untuk menyadarinya sepenuhnya. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan mereka akan dipenuhi begitu banyak kebahagiaan. Namun juga luka yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan suatu hari nanti, tempat ini akan menjadi saksi dari kenangan yang tidak pernah bisa Arga lupakan.
Hari-hari setelah itu berjalan seperti sebuah cerita yang terlalu indah untuk dianggap kebetulan. Kota Palembang tetap sibuk seperti biasanya. Kendaraan berlalu lalang di jalanan, pedagang pempek memenuhi sudut-sudut kota, dan Sungai Musi terus mengalir seperti saksi dari jutaan cerita manusia yang hidup di sekitarnya. Namun bagi Arga, dunia terasa sedikit berbeda sejak Alia hadir di dalamnya. Setiap pagi terasa lebih ringan. Setiap perjalanan ke kampus terasa lebih menyenangkan. Dan setiap hari selalu membawa kemungkinan bahwa ia akan bertemu Alia. Kadang di kantin, kadang di lorong fakultas, kadang di perpustakaan. Namun yang paling sering, mereka bertemu di tempat yang kini menjadi tempat favorit mereka. Tepian Sungai Musi. Sore itu langit Palembang kembali memancarkan warna jingga yang hangat. Matahari perlahan turun di balik bangunan kota, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan. Arga sudah duduk di bangku kayu dekat sungai ketika Alia datang sambil membawa 2 plastik kecil. "Aku bawa pempek," katanya sambil duduk di sebelah Arga. Arga tertawa kecil. "Kamu ini benar-benar orang Palembang sekarang." Alia membuka plastik itu dan menyerahkan satu kepada Arga. "Pempek kapal selam, favoritku." Arga menggigit sedikit sambil mengangguk. "Pilihan yang bagus." Alia tersenyum puas. Psikolog masa depan selalu punya selera bagus. Mereka makan sambil melihat perahu-perahu kecil melintas di sungai. Beberapa anak kecil terlihat berlari di pinggir jalan sambil tertawa. Suasana sore itu terasa sederhana. Namun bagi Arga, justru kesederhanaan itu yang membuat semuanya terasa begitu berarti. "Kamu tahu nggak?" kata Alia tiba-tiba. "Apa?" "Aku dulu takut pindah ke kota ini." Arga menoleh. "Kenapa?" Alia memandang sungai sebentar sebelum menjawab. "Aku takut harus memulai semuanya dari awal." Arga mengangguk pelan. "Memulai dari nol memang menakutkan." Alia tersenyum kecil. "Tapi ternyata nggak seburuk yang aku bayangkan." "Karena?" Alia menatap Arga. "Karena aku ketemu kamu." Arga terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Alia tertawa kecil melihat ekspresi Arga. "Kamu kelihatan kaget, dikit." "Kenapa?" Arga mengangkat bahu. "Nggak ada yang pernah bilang begitu ke aku sebelumnya." Alia menatapnya dengan ekspresi lembut. "Kadang orang nggak sadar kalau kehadiran mereka berarti buat orang lain." Arga menunduk sebentar. Dalam hati, ia ingin mengatakan hal yang sama. Bahwa sejak Alia datang, hidupnya terasa lebih hidup. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Mungkin karena ia takut semuanya berubah jika perasaan itu diucapkan. Namun ternyata, perubahan itu datang dengan cara yang tidak ia duga. Suatu malam mereka berjalan pulang bersama dari perpustakaan. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 9. Jalanan kampus mulai sepi. Lampu-lampu taman menyala lembut. Alia berjalan di samping Arga sambil memegang beberapa buku. "Kamu capek?" tanya Arga. "Sedikit." "Kenapa nggak pulang dulu tadi?" Alia tersenyum. "Aku mau nemenin kamu." Arga menatapnya sebentar. "Padahal, tugas kamu sudah selesai." "Iya." "Lalu kenapa masih di perpustakaan?" Alia berhenti berjalan. Ia menatap Arga dengan mata yang tenang. "Karena aku suka waktu yang kita habiskan bersama." Arga merasa waktu seperti berhenti. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun pohon bergerak lembut di atas mereka. Dan di tengah keheningan itu, Arga akhirnya menyadari sesuatu yang sudah lama ia rasakan. Ia tidak ingin Alia hanya menjadi teman. Ia ingin lebih dari itu. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Alia berbicara lebih dulu. "Arga." "Iya, aku boleh tanya sesuatu?" "Boleh." Alia terlihat ragu sebentar. "Lihat aku." Arga menatapnya. "Menurut kamu, kita ini apa?" Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan label hubungan mereka. Namun perasaan yang ia rasakan jelas bukan sekadar pertemanan. "Aku juga nggak tahu," kata Arga jujur. Alia tersenyum kecil. "Aku juga." Mereka kembali berjalan pelan. Beberapa langkah kemudian Arga berhenti. "Alia." "Iya."
Aku suka kamu. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa rencana, tanpa persiapan. Namun begitu diucapkan, Arga merasa lega. Alia terdiam. Beberapa detik terasa sangat lama. Arga mulai merasa gugup. Namun kemudian Alia tersenyum. Senyum yang hangat. Akhirnya kamu bilang juga. Arga mengerutkan kening. Akhirnya, Alia tertawa pelan. Aku sudah menunggu kamu bilang itu sejak lama. Arga terkejut. Serius? Alia mengangguk. Lama banget kamu nyadarnya. Arga tertawa kecil. Maaf. Alia menggeleng. Nggak apa-apa. Ia menatap Arga dengan mata yang lembut. Aku juga suka kamu. Malam itu, di jalanan kampus yang sepi, sebuah hubungan baru akhirnya dimulai. Bukan dengan cara yang dramatis. Tidak ada hujan. Tidak ada musik romantis. Hanya dua orang yang saling jujur tentang perasaan mereka. Namun bagi Arga, malam itu adalah salah satu malam paling penting dalam hidupnya. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Mereka mulai resmi berpacaran. Teman-teman mereka di kampus segera mengetahui hubungan itu. Dan hampir semua orang mengatakan hal yang sama. Arga dan Alia terlihat cocok. Mereka sering tertawa bersama. Sering terlihat berjalan bergandengan tangan di kampus. Dan sering menghabiskan waktu di tempat-tempat kecil di Palembang. Kadang mereka pergi makan pempek di pinggir jalan. Kadang menonton film di bioskop kecil. Kadang hanya duduk di tepian Sungai Musi sambil berbicara tentang masa depan. Hubungan mereka terasa sederhana, namun penuh kehangatan. Suatu malam di tepian sungai, Alia berkata pelan. Arga, iya, menurut kamu, cinta itu apa? Arga berpikir sebentar. Lumayan pertanyaan berat. Alia tersenyum. Jawab saja. Arga menatap sungai yang gelap. Menurutku cinta itu, seseorang yang membuat kamu merasa pulang. Alia menatapnya lama. Kemudian ia tersenyum. Kalau begitu, ia menggenggam tangan Arga. Kamu rumahku. Arga merasakan sesuatu hangat di dadanya. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti kalimat itu akan menjadi salah satu kenangan paling menyakitkan yang ia miliki. Karena saat itu mereka benar-benar percaya bahwa kebahagiaan itu akan bertahan lama. Namun hidup kadang memiliki cara sendiri untuk menguji cinta seseorang. Dan tanpa mereka sadari, hari-hari yang terlihat sempurna itu perlahan sedang berjalan menuju sebuah perubahan besar. Perubahan yang akan mengubah segalanya. Waktu berjalan dengan cara yang aneh. Kadang terasa sangat lambat ketika seseorang sedang menunggu sesuatu yang penting dalam hidupnya. Namun kadang juga terasa sangat cepat ketika seseorang sedang menikmati kebahagiaan. Bagi Arga dan Alia, waktu terasa seperti berlari. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Musim hujan datang dan pergi di kota Palembang, membawa aroma tanah basah yang selalu mengingatkan Arga pada hari pertama ia bertemu Alia di halte kampus. Namun kini semuanya berbeda. Mereka bukan lagi dua orang asing yang berteduh dari hujan. Mereka adalah dua orang yang saling menggenggam tangan dalam perjalanan hidup masing-masing. Suatu sore di akhir semester, Arga menjemput Alia di depan gedung Fakultas Psikologi. Langit Palembang terlihat sangat cerah hari itu. Awan putih melayang pelan di atas kota, sementara angin sungai membawa kesejukan yang jarang terasa di siang hari. Alia keluar dari gedung sambil membawa beberapa buku tebal. Capek? Tanya Arga sambil mengambil salah satu buku dari tangannya. Banget, jawab Alia sambil menghela napas. Tugas? Iya, dosenku kayaknya ingin kami semua stres sebelum lulus. Arga tertawa kecil. Mungkin itu bagian dari penelitian psikologi. Alia memutar mata, menyiksa mahasiswa, menguji ketahanan mental. Alia tertawa. Kalau begitu aku sudah hampir gagal. Mereka berjalan pelan menuju parkiran. Namun sebelum sampai di sana, Arga berhenti. Ayo ikut aku. Alia mengerutkan kening. Kemana? Rahasia. Alia menatapnya curiga. Kalau kamu culik aku gimana? Arga tersenyum. Aku belum punya rencana kriminal. Alia akhirnya mengikuti Arga dengan rasa penasaran.
Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat yang sudah sangat familiar bagi mereka. Tepian Sungai Musi. Namun kali ini Arga mengajak Alia berjalan lebih jauh dari biasanya, sampai ke bagian yang sedikit lebih sepi. Langit sore mulai berubah warna. Matahari perlahan turun di balik kota. Langit berubah menjadi jingga yang sangat indah. Alia berhenti berjalan. Wah, ia memandang langit dengan mata berbinar. Indah banget. Arga tersenyum kecil. Ia memang sengaja mengajak Alia datang sebelum matahari terbenam. Kenapa kita ke sini? Tanya Alia. Arga duduk di bangku kayu dekat sungai. Duduk dulu. Alia ikut duduk di sampingnya. Angin sore bertiup lembut. Beberapa perahu kecil terlihat melintas di kejauhan. Sungai Musi memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam. Suasana itu terasa tenang, hening, namun juga hangat. Arga memandang Alia sebentar sebelum berbicara. Alia, iya, kamu pernah mikirin masa depan kita? Alia terlihat sedikit terkejut. Maksud kamu? Arga menarik napas pelan. Aku tahu kita masih kuliah. Tapi aku sering membayangkan. Ia berhenti sebentar. Membayangkan hidup setelah ini. Alia menatapnya dengan serius. Kamu membayangkan apa? Arga memandang sungai sebentar. Aku membayangkan kita lulus. Aku bekerja sebagai arsitek. Kamu jadi psikolog. Alia tersenyum kecil. Kedengarannya bagus. Arga melanjutkan. Aku membayangkan kita punya rumah kecil. Alia menoleh cepat. Rumah kecil. Arga mengangguk. Yang penting hangat. Alia tiba-tiba tertawa pelan. Itu mimpi yang pernah aku ceritakan dulu. Aku ingat. Alia menatap Arga dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kamu ingat, semua. Angin sore kembali berhembus. Beberapa detik mereka hanya duduk diam. Kemudian Alia berkata pelan. Arga, iya. Kadang aku takut. Arga menoleh. Takut apa? Alia menatap langit senja. Takut semua ini cuma sementara. Arga mengerutkan kening. Kenapa kamu berpikir begitu? Alia mengangkat bahu pelan. Aku tidak tahu. Mungkin karena hidup sering berubah terlalu cepat. Arga memandang Alia dengan serius. Alia, iya. Aku tidak tahu masa depan seperti apa. Tapi satu hal yang aku tahu. Ia menggenggam tangan Alia. Aku ingin kamu ada di dalamnya. Alia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Arga tersenyum lembut. Kamu pernah bilang manusia takut kehilangan karena mereka berharap sesuatu akan selamanya. Alia mengangguk pelan. Aku masih percaya itu. Arga menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, ia menarik napas. Biarkan aku berharap. Alia tidak berkata apa-apa. Air mata kecil terlihat di sudut matanya. Namun ia tersenyum. Kemudian ia menggenggam tangan Arga lebih erat. Aku juga ingin kamu ada di masa depanku. Matahari akhirnya tenggelam di balik kota. Langit berubah menjadi ungu gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Dan di bawah langit senja Palembang, dua orang muda membuat sebuah janji sederhana. Janji tentang masa depan. Janji tentang kebersamaan. Janji yang saat itu terasa begitu nyata. Namun hidup seringkali menyimpan kejutan yang tidak pernah kita duga. Beberapa minggu setelah malam itu, sesuatu mulai berubah. Awalnya sangat kecil, hampir tidak terasa. Alia mulai terlihat sedikit lebih sering lelah. Ia kadang membatalkan rencana mereka dengan alasan tugas kuliah. Kadang ia terlihat pucat. Arga beberapa kali menanyakannya. Kamu sakit? Alia selalu menjawab dengan senyum. Cuma capek. Arga tidak terlalu memikirkannya. Ia percaya Alia hanya sedang sibuk dengan kuliah. Namun jauh di dalam hati Alia, ada sesuatu yang mulai ia sembunyikan. Sesuatu yang belum siap ia ceritakan. Sesuatu yang perlahan akan mengubah semua rencana mereka. Dan suatu hari nanti, Arga akan mengetahui kebenaran itu. Kebenaran yang akan membuat semua janji di bawah langit senja terasa begitu rapuh. Hari-hari setelah senja yang penuh janji itu tetap berjalan seperti biasa di kota Palembang. Aktivitas kampus kembali sibuk. Mahasiswa berlalu lalang dengan buku di tangan, tugas menumpuk menjelang akhir semester,
dan kantin kampus kembali menjadi tempat favorit bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari tekanan kuliah. Namun bagi Arga, ada sesuatu yang mulai terasa sedikit berbeda. Awalnya ia tidak bisa menjelaskan apa yang berubah. Hubungannya dengan Alia masih sama. Mereka masih sering bertemu, masih saling mengirim pesan hampir setiap hari, dan masih sesekali pergi ke tepian Sungai Musi untuk menghabiskan waktu bersama. Tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Perubahan kecil yang hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat Arga merasa sedikit gelisah. Suatu siang di kantin kampus, Arga melihat Alia duduk sendirian di sudut meja. Biasanya Alia akan melambaikan tangan begitu melihat Arga. Namun kali ini ia terlihat sedang menatap kosong ke arah meja. Arga berjalan mendekat. Alia sedikit terkejut. Oh, Arga, kamu sudah lama di sini. Alia menggeleng pelan. Baru saja. Arga duduk di depannya. Ia memperhatikan wajah Alia. Perempuan itu terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Kamu kelihatan capek, kata Arga. Alia tersenyum kecil. Cuma kurang tidur. Tugas lagi. Alia mengangguk. Iya. Arga tidak terlalu curiga. Memang sudah biasa mahasiswa kelelahan menjelang ujian. Namun saat Alia mengambil gelas minum di depannya, tangannya terlihat sedikit gemetar. Arga memperhatikannya. Kamu benar-benar baik-baik saja. Alia cepat-cepat menurunkan tangannya. Iya kok. Ia mencoba tersenyum lebih lebar. Arga akhirnya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian mereka kembali pergi ke tepian Sungai Musi. Tempat yang selalu terasa seperti rumah bagi hubungan mereka. Langit sore hari itu sedikit mendung. Angin sungai berhembus lebih kencang dari biasanya. Alia berdiri di dekat pagar sambil memandang air sungai yang mengalir tenang. Arga berdiri di sampingnya. Kamu diam saja dari tadi, kata Arga. Alia tersenyum kecil. Aku cuma lagi mikir. Mikir apa? Alia menatap langit sebentar. Menurut kamu? Ia berhenti sejenak. Kalau seseorang menyembunyikan sesuatu dari orang yang dia sayangi, itu salah enggak? Pertanyaan itu membuat Arga sedikit bingung. Tergantung. Tergantung apa? Kenapa dia menyembunyikannya? Alia menatap sungai lagi. Kalau alasannya supaya orang itu tidak terluka. Arga berpikir sejenak. Kadang justru kebohongan yang bikin orang lebih terluka. Alia terdiam. Angin meniup rambutnya pelan. Arga menatapnya dengan hati-hati. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Alia langsung menggeleng. Enggak. Jawabannya terlalu cepat, terlalu spontan. Dan itu justru membuat Arga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Namun ia tidak ingin memaksa Alia. Jika Alia ingin bercerita, ia akan menunggu. Beberapa minggu berlalu. Perubahan kecil itu semakin terasa. Alia semakin sering terlihat lelah. Kadang ia tiba-tiba membatalkan rencana mereka. Kadang ia menghilang seharian tanpa kabar. Ketika Arga bertanya, jawabannya selalu sama. Cuma capek, atau tugas lagi banyak. Arga mencoba percaya. Namun suatu malam sesuatu terjadi yang membuatnya benar-benar khawatir. Saat itu mereka sedang berjalan keluar dari perpustakaan. Alia terlihat sangat pucat. Kamu benar-benar harus istirahat, kata Arga. Aku nggak apa-apa. Namun saat mereka sampai di halaman kampus, Alia tiba-tiba berhenti berjalan. Arga, iya, aku sedikit pusing. Arga langsung panik. Kamu duduk dulu. Alia mencoba tersenyum. Nggak perlu. Kalimatnya terhenti. Tubuhnya tiba-tiba goyah. Arga dengan cepat menangkapnya sebelum ia jatuh. Alia. Beberapa mahasiswa di sekitar mereka mulai memperhatikan. Alia membuka matanya pelan. Aku nggak apa-apa. Namun wajahnya terlihat sangat pucat. Arga tidak mau mengambil risiko. Aku bawa kamu ke klinik kampus. Nggak perlu, kata Alia pelan. Tolong. Arga menatapnya serius. Alia, kamu hampir pingsan. Alia terlihat ragu. Namun akhirnya ia mengangguk. Mereka pergi ke klinik kampus malam itu. Dokter memeriksa Alia selama beberapa menit.
Arga menunggu di luar ruangan dengan perasaan gelisah. Setelah beberapa saat, Alia keluar dari ruangan. Dokter hanya berkata bahwa Alia kemungkinan kelelahan dan kekurangan istirahat. Ia menyarankan agar Alia lebih banyak beristirahat. Arga merasa sedikit lega. Namun entah kenapa, Alia terlihat sangat diam setelah itu. Saat mereka berjalan keluar dari klinik, Arga berkata pelan, "Kamu harus jaga kesehatan." Alia mengangguk. "Iya." Arga menatapnya. "Kamu tahu kan kalau kamu bisa cerita apa saja ke aku." Alia berhenti berjalan. Ia menatap Arga dengan mata yang sulit dijelaskan. Kemudian ia tersenyum. Senyum yang sedikit berbeda dari biasanya. "Arga, iya. Kalau suatu hari nanti aku pergi." Arga langsung memotong. "Jangan ngomong begitu." Alia tertawa kecil. "Aku cuma bercanda." Namun di dalam hatinya, Alia tahu bahwa ia tidak sedang bercanda. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Sesuatu yang belum siap ia ceritakan pada Arga. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hati orang yang paling ia sayangi. Malam itu Arga mengantar Alia pulang. Sebelum turun dari motor, Alia memandang Arga sebentar. "Arga, iya. Terima kasih ya." "Buat apa?" Alia tersenyum lembut. "Sudah ada di hidupku." Arga tersenyum. "Aku selalu ada." Alia mengangguk pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan? Karena perlahan, retakan kecil dalam cerita mereka mulai muncul. Retakan yang hampir tidak terlihat. Namun suatu hari nanti, retakan itu akan menjadi luka yang sangat besar. Setelah malam ketika Alia hampir pingsan di kampus, Arga mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Hal-hal kecil, namun semakin lama semakin terasa aneh. Alia semakin sering terlihat lelah. Kadang ia membalas pesan Arga sangat lama. Kadang ia tiba-tiba menghilang seharian dan baru memberi kabar di malam hari. Ketika Arga bertanya, jawabannya tetap sama. "Aku cuma capek," atau "tugas lagi banyak." Namun Arga mengenal Alia cukup baik. Ia tahu kapan Alia benar-benar baik-baik saja, dan kapan ia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Suatu sore Arga menunggu Alia di depan Fakultas Psikologi. Biasanya Alia akan keluar sekitar pukul 4 sore. Namun hari itu jam sudah menunjukkan hampir 5. Arga mulai khawatir. Ia mengirim pesan, "Kamu masih di kelas?" Tidak ada balasan. 10 menit berlalu, masih tidak ada jawaban. Arga akhirnya memutuskan masuk ke gedung. Lorong fakultas sudah hampir kosong. Beberapa mahasiswa berjalan keluar sambil berbincang santai. Namun Arga tidak melihat Alia. Ia berjalan ke arah ruang kelas yang biasanya digunakan Alia. Kosong. Ia mencoba menelpon. Tidak diangkat. Perasaan tidak enak mulai muncul di dalam dadanya. Arga keluar dari gedung dan berdiri di halaman kampus. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Alia hanya pulang lebih dulu. Namun ketika ia hendak pergi, seseorang memanggilnya. "Arga." Arga menoleh. Seorang perempuan berjalan cepat ke arahnya. "Rina." Salah satu teman dekat Alia di Fakultas Psikologi. "Kamu cari Alia?" tanya Rina. "Iya." Rina terlihat ragu. "Kamu belum tahu?" Arga mengerutkan kening. "Tahu apa?" Rina tampak sedikit bingung. "Alia tadi izin pulang lebih awal. Katanya ada urusan." Arga merasa sedikit lega. "Oh, tapi..." Rina berhenti bicara. "Tapi apa?" Rina menggigit bibirnya pelan. "Nggak apa-apa." Arga menatapnya dengan serius. "Rina, ada apa?" Rina terlihat semakin gelisah. "Alia, dia belum cerita ke kamu." Arga semakin bingung. "Cerita apa?" Rina menatap Arga cukup lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Namun akhirnya ia menggeleng. "Mungkin lebih baik Alia yang cerita sendiri." Arga merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Rina, kamu bikin aku khawatir." Rina terlihat menyesal. "Maaf, aku nggak bermaksud." Arga menarik napas pelan. "Kalau ada sesuatu yang terjadi sama Alia, aku harus tahu." Rina terdiam. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, ponsel Arga bergetar.
Pesan dari Alia. Aku sudah di rumah. Arga langsung membalas. Kamu kenapa pulang duluan? Beberapa detik kemudian balasan datang. Aku cuma capek. Arga menatap layar ponselnya lama. Ia tahu Alia tidak jujur. Namun ia juga tahu memaksa tidak akan membuat Alia bercerita. Malam itu Arga memutuskan menemui Alia. Ia membeli makanan kecil di jalan sebelum pergi ke rumah Alia. Rumah itu berada di sebuah kawasan perumahan sederhana di Palembang. Lampu teras menyala redup. Arga mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Alia berdiri di sana. Ia terlihat terkejut. Arga, aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja. Alia tersenyum kecil. Aku baik kok. Arga mengangkat kantong plastik di tangannya. Aku bawa makanan. Alia akhirnya mempersilakan Arga masuk. Rumah itu cukup sederhana. Ruang tamunya kecil namun rapi. Mereka duduk di sofa sambil makan. Namun suasana terasa sedikit berbeda. Biasanya Alia banyak bercerita. Namun malam itu ia lebih banyak diam. Alia, kata Arga akhirnya. Iya, kamu yakin tidak ada yang ingin kamu ceritakan? Alia menunduk sebentar. Kenapa kamu tanya begitu? Karena aku merasa kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Alia menghela napas pelan. Arga, iya, aku cuma lagi banyak pikiran. Arga menatapnya. Pikiran apa? Alia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian ia berkata pelan. Kalau suatu hari nanti hidup kita berubah. Arga mengerutkan kening. Alia, tolong dengarkan dulu. Arga terdiam. Alia menatap lantai. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Apa? Alia mengangkat kepalanya. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah menyesal sudah mengenal aku. Kalimat itu membuat dada Arga terasa sesak. Alia, kamu ngomong seperti orang yang mau pergi jauh. Alia mencoba tersenyum. Mungkin aku cuma terlalu banyak berpikir. Arga menggenggam tangannya. Kamu tahu kan kalau aku selalu ada buat kamu. Alia menatapnya. Matanya terlihat berkaca-kaca. Iya, namun jauh di dalam hati Alia, ia tahu sesuatu yang Arga belum ketahui. Beberapa minggu sebelumnya, Alia sudah pergi ke rumah sakit. Awalnya hanya karena ia sering merasa pusing dan lelah. Ia mengira hanya kelelahan biasa. Namun setelah beberapa pemeriksaan, dokter mengatakan sesuatu yang membuat dunianya seolah berhenti. Ada sesuatu di tubuhnya, sesuatu yang serius, sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Namun sampai malam itu, Alia belum memiliki keberanian untuk menceritakan semuanya pada Arga. Karena ia tahu, begitu kebenaran itu keluar, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan di suatu tempat dalam hatinya, Alia hanya ingin satu hal. Sedikit waktu lagi, sedikit kebahagiaan lagi. Sebelum semuanya berubah. Beberapa hari setelah Arga datang ke rumah Alia malam itu, hidup mereka masih berjalan seperti biasa. Setidaknya di permukaan, mereka masih bertemu di kampus. Masih berjalan bersama di lorong-lorong fakultas. Masih sesekali pergi ke tepian sungai Musi ketika sore datang. Namun bagi Arga, perasaan tidak tenang itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu yang Alia sembunyikan. Dan semakin lama, semakin sulit bagi Arga untuk mengabaikannya. Suatu pagi Arga sedang duduk di studio arsitektur kampus, mencoba menyelesaikan desain proyeknya. Pensil di tangannya bergerak pelan di atas kertas gambar, namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Ia terus memikirkan Alia, tentang wajah pucatnya, tentang caranya menghindari pertanyaan. Tentang kalimat aneh yang ia ucapkan malam itu. Jangan pernah menyesal sudah mengenal aku. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Rina. Arga, kamu lagi di kampus. Arga membalas cepat. Iya. Balasan datang hampir seketika. Kamu bisa ke rumah sakit sebentar. Arga langsung terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rumah sakit. Iya. Kenapa? Beberapa detik berlalu sebelum Rina menjawab. Alia di sini. Dunia Arga seperti berhenti sejenak. Alia kenapa?
Rina membalas singkat. Kamu datang saja dulu. Arga tidak berpikir dua kali. Ia langsung mengambil tasnya dan keluar dari studio. Perjalanan menuju rumah sakit terasa jauh lebih lama dari biasanya. Kendaraan di jalanan Palembang terasa seperti bergerak terlalu lambat. Arga terus melihat layar ponselnya, berharap ada pesan baru. Namun tidak ada. Setelah hampir 20 menit, Arga akhirnya sampai di rumah sakit. Ia berjalan cepat masuk ke dalam gedung. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya. Arga langsung melihat Rina duduk di kursi ruang tunggu. Begitu melihat Arga datang, Rina berdiri. Alia di mana? Tanya Arga cepat. Rina menunjuk sebuah lorong. Di ruang pemeriksaan. Arga menatapnya dengan wajah tegang. Dia kenapa? Rina terlihat ragu. Aku pikir, kamu sudah tahu. Arga menggeleng. Enggak. Rina menarik napas panjang. Alia sudah sering ke sini beberapa minggu terakhir. Arga merasa dadanya semakin sesak. Kenapa dia nggak bilang? Rina menatap lantai. Mungkin dia takut. Arga menelan ludah. Takut apa? Sebelum Rina sempat menjawab, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Alia keluar bersama seorang dokter. Begitu melihat Arga, wajah Alia langsung berubah kaget. Arga berjalan mendekat. Kamu di sini. Alia terlihat bingung. Kamu tahu dari mana? Arga melirik Rina sebentar. Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja. Dokter di samping Alia memandang mereka berdua. Sepertinya kalian perlu bicara. Dokter itu kemudian pergi meninggalkan mereka. Suasana di lorong rumah sakit terasa sangat hening. Arga menatap Alia dengan mata yang penuh pertanyaan. Alia, iya, kamu sakit. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang lantai. Alia, kali ini suara Arga sedikit lebih pelan. Aku cuma ingin tahu yang sebenarnya. Alia menghela napas panjang. Ia tahu momen ini akhirnya datang. Rahasia yang ia sembunyikan selama ini tidak bisa lagi disimpan. Namun mengatakan kebenaran itu terasa jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Mereka akhirnya duduk di kursi ruang tunggu. Rina berdiri sedikit menjauh, memberi mereka ruang. Arga menunggu dengan sabar. Alia, katanya pelan. Kamu bisa cerita ke aku. Beberapa detik berlalu sebelum Alia akhirnya berbicara. Beberapa bulan lalu aku sering merasa pusing. Arga mendengarkan dengan serius. Aku pikir cuma kelelahan. Tapi lama-lama semakin sering. Alia menelan ludah. Akhirnya aku periksa ke rumah sakit. Arga merasa jantungnya berdetak semakin keras. Apa kata dokter? Alia menutup matanya sebentar. Kemudian ia berkata pelan. Mereka menemukan sesuatu. Apa? Alia membuka matanya. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ada tumor di kepalaku. Kalimat itu terasa seperti petir di siang hari. Arga terdiam. Ia merasa seolah tidak mendengar dengan benar. Apa? Suara Arga hampir tidak terdengar. Dokter bilang, itu tumor otak. Dunia Arga seperti berhenti berputar. Semua suara di rumah sakit terasa jauh. Yang ia dengar hanya detak jantungnya sendiri. Sejak kapan? Beberapa minggu sebelum kamu tahu. Arga memandang Alia dengan mata yang penuh emosi. Kenapa kamu nggak bilang? Alia menunduk. Aku takut. Takut apa? Alia menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh. Aku takut kamu akan melihatku berbeda. Arga langsung menggenggam tangannya. Alia, aku tidak peduli kamu sakit atau tidak. Aku cuma ingin kamu jujur sama aku. Alia menangis pelan. Aku nggak mau kamu sedih. Arga menahan emosinya. Kamu pikir menyembunyikan ini bikin aku nggak sedih? Alia tidak bisa menjawab. Beberapa detik mereka hanya duduk dalam diam. Kemudian Arga berkata pelan. Dokter bilang apa? Alia menghapus air matanya. Mereka masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Masih ada kemungkinan operasi. Arga mengangguk. Kita akan cari cara. Alia menatapnya. Kita. Arga menggenggam tangannya lebih erat. Iya, aku nggak akan kemana-mana. Alia menangis lagi. Namun kali ini air matanya bercampur dengan sesuatu yang lain. Harapan.
Namun mereka belum tahu bahwa perjalanan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Hari itu, hari ketika kebenaran akhirnya terungkap, menjadi hari ketika hidup mereka berubah selamanya. Setelah hari di rumah sakit ketika Alia akhirnya mengatakan kebenaran tentang penyakitnya, hidup Arga berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya hari-harinya diisi dengan kuliah, tugas, dan waktu santai bersama Alia, sekarang semuanya terasa berbeda. Sekarang ada satu hal yang selalu berada di belakang pikirannya. Waktu. Arga mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahwa waktu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga sekaligus sangat menakutkan. Beberapa hari setelah itu, Arga menemani Alia kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Rumah sakit itu tidak terlalu besar, namun cukup ramai. Suara langkah kaki dokter, bunyi alat medis, dan percakapan pelan di lorong-lorong membuat suasana terasa serius. Alia duduk di kursi ruang tunggu sambil memegang hasil pemeriksaan di tangannya. Arga duduk di sebelahnya. "Kamu takut?" tanya Arga pelan. Alia tersenyum kecil. Sedikit. Arga menggenggam tangannya. "Aku di sini." Alia menatapnya dengan mata yang hangat. "Iya." Beberapa menit kemudian nama Alia dipanggil. Mereka masuk ke ruang dokter bersama. Dokter yang sama seperti sebelumnya menyambut mereka dengan wajah tenang. Setelah memeriksa beberapa hasil tes, dokter menarik napas pelan sebelum berbicara. "Kita menemukan tumor di bagian otak Alia." Arga sudah tahu itu, namun mendengar dokter mengatakannya lagi tetap terasa berat. "Kabar baiknya," lanjut dokter, "tumor ini masih memiliki kemungkinan untuk dioperasi." Alia dan Arga saling menatap. Namun dokter belum selesai. "Operasinya cukup berisiko." Ruangan menjadi sangat sunyi. Dokter melanjutkan dengan, "Hati-hati. Kita harus melakukan operasi secepat mungkin sebelum tumor itu semakin besar." Arga mengangguk. "Kapan?" Dokter melihat catatan di tangannya. "Mungkin dalam beberapa minggu." Setelah keluar dari ruang dokter, mereka berjalan pelan di lorong rumah sakit. Alia terlihat sangat diam. Arga berhenti berjalan. "Alia." "Iya." "Kamu menyesal cerita ke aku?" Alia langsung menggeleng. "Enggak." Ia tersenyum kecil. "Aku justru merasa lebih tenang sekarang." Arga memandangnya. "Kenapa?" Alia menatap Arga dengan lembut. "Karena sekarang aku enggak sendirian." Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari yang aneh. Di satu sisi, hidup terasa lebih berat karena mereka tahu ada sesuatu yang besar menunggu di depan. Namun di sisi lain, mereka juga mencoba menikmati setiap waktu yang mereka punya. Arga mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Alia. Mereka masih pergi ke tempat-tempat favorit mereka di Palembang. Masih makan pempek di pinggir jalan. Masih duduk di tepian Sungai Musi sambil melihat matahari tenggelam. Namun sekarang setiap momen terasa lebih berarti. Seolah-olah mereka mencoba menyimpan kenangan sebanyak mungkin. Suatu sore mereka kembali ke tempat yang sama di tepi sungai. Langit Palembang terlihat sangat indah hari itu. Awan-awan tipis memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam. Alia duduk di bangku kayu sambil memandang air sungai. "Arga." "Iya, aku punya permintaan." Arga menoleh. "Apa?" Alia tersenyum kecil. "Kalau nanti operasinya berhasil." Arga langsung memotong. "Pasti berhasil." Alia tertawa pelan. "Oke. Lalu kalau berhasil, aku ingin kita pergi ke banyak tempat." Arga tersenyum. "Seperti apa?" Alia memandang langit. "Aku ingin melihat laut. Aku ingin naik gunung. Aku ingin jalan-jalan ke kota yang belum pernah aku lihat." Arga mengangguk. "Kita akan lakukan semuanya." Alia menatapnya dengan mata yang lembut. "Kamu janji?" Arga menggenggam tangannya. "Aku janji." Beberapa hari kemudian, Arga mengantar Alia pulang setelah kontrol rutin di rumah sakit. Saat mereka sampai di depan rumah Alia, perempuan itu tidak langsung turun dari motor. Ia memandang Arga cukup lama. "Arga." "Iya. Kalau sesuatu terjadi sama aku." Arga langsung menggeleng. "Jangan ngomong begitu." Alia tersenyum kecil. "Aku cuma ingin kamu tahu satu hal." "Apa?"
Alia menatapnya dengan mata yang penuh perasaan. Aku bahagia pernah ketemu kamu. Arga merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Alia, jangan ngomong seperti itu. Alia mengangguk. Oke. Namun malam itu, ketika Arga pulang ke rumah, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Alia. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui penyakit itu, Arga benar-benar merasa takut. Takut kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Namun di sisi lain, ia juga tahu satu hal. Apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan meninggalkan Alia. Hari-hari terus berjalan, dan tanpa terasa waktu yang mereka miliki terasa semakin sempit. Dokter akhirnya menentukan jadwal operasi Alia. 2 minggu lagi. 2 minggu mungkin terdengar seperti waktu yang cukup lama bagi kebanyakan orang. Namun bagi Arga dan Alia, 2 minggu terasa seperti waktu yang berjalan terlalu cepat. Setiap hari terasa berharga. Setiap pertemuan terasa seperti sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Arga semakin sering menemani Alia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ia juga membantu Alia menyelesaikan beberapa tugas kuliah yang masih tersisa. Kadang mereka belajar bersama di perpustakaan. Kadang hanya duduk diam di taman kampus sambil berbicara tentang hal-hal kecil. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu berada di antara mereka. Ketakutan. Ketakutan yang tidak pernah mereka ucapkan secara langsung. Suatu sore menjelang hari operasi, Arga mengajak Alia pergi ke tempat yang paling berarti bagi mereka. Tepian, Sungai Musi, langit Palembang saat itu terlihat sangat indah. Matahari perlahan turun, menciptakan warna jingga yang menyebar di seluruh langit. Angin sungai berhembus lembut, perahu-perahu kecil bergerak perlahan di kejauhan. Alia berdiri di dekat pagar sambil memandang air sungai. Tempat ini selalu terasa tenang, katanya pelan. Arga berdiri di sampingnya. Iya, Alia tersenyum kecil. Lucu ya, apa? Tempat ini selalu jadi saksi cerita kita. Arga tidak menjawab. Ia hanya memandang Alia dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Alia menoleh. Kamu diam saja dari tadi. Arga menghela napas pelan. Aku cuma berpikir. Berpikir apa? Arga memandang langit yang mulai berubah warna. Aku berharap waktu bisa berhenti. Alia tersenyum lembut. Kalau waktu berhenti, kita nggak akan pernah tahu masa depan. Arga menatapnya. Aku nggak peduli. Alia tertawa kecil. Kamu ini. Beberapa saat mereka hanya berdiri dalam diam. Kemudian Alia berkata pelan. Arga. Iya. Kalau nanti operasinya berhasil. Arga menatapnya serius. Pasti berhasil. Alia tersenyum kecil. Oke, lalu kalau berhasil, aku ingin kamu tetap mengejar mimpimu. Arga mengerutkan kening. Maksud kamu ingin jadi arsitek hebat kan? Arga mengangguk. Jangan berhenti hanya karena aku. Kalimat itu membuat dada Arga terasa berat. Alia, kamu ngomong seperti kamu nggak akan ada. Alia menatap sungai. Aku cuma mempersiapkan kemungkinan. Arga menggenggam tangannya. Aku nggak mau dengar kemungkinan itu. Alia menatapnya. Matanya terlihat lembut namun juga penuh emosi. Arga, iya, aku takut. Akhirnya kalimat itu keluar. Arga langsung memeluknya. Semua akan baik-baik saja. Alia menutup matanya. Ia memeluk Arga lebih erat. Kalau sesuatu terjadi, Arga memotong. Tidak akan. Namun Alia tetap melanjutkan. Tolong jangan terlalu lama bersedih. Arga menahan emosinya. Alia, janji. Arga tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk Alia lebih erat. Langit Palembang perlahan berubah gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Dan malam itu menjadi malam terakhir mereka sebelum operasi. Keesokan harinya Alia harus masuk rumah sakit. Arga datang pagi-pagi sekali untuk menemaninya. Alia mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Namun ia masih mencoba tersenyum. Kamu kelihatan lebih gugup dari aku, katanya. Arga tertawa kecil. Mungkin. Alia menggenggam tangannya. Arga. Iya. Terima kasih. Buat apa? Alia menatapnya dengan mata yang hangat. Sudah mencintaiku. Arga merasakan matanya mulai panas.
Jangan ngomong seperti itu. Alia tersenyum. Kalau nanti aku bangun setelah operasi. Arga langsung berkata, aku akan ada di sini. Alia mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tahu tidak ada yang benar-benar pasti. Beberapa jam lagi hidupnya akan dipertaruhkan di ruang operasi. Namun satu hal yang membuatnya tenang adalah fakta bahwa Arga ada di sisinya. Dan di dalam hati Arga, ada satu doa yang terus ia ulangi. Biarkan Alia kembali. Biarkan ia tetap ada di dunia ini. Karena tanpa Alia, Arga tidak tahu bagaimana hidupnya akan berjalan. Pagi itu terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Udara di rumah sakit terasa lebih dingin. Lorong-lorong yang biasanya hanya terlihat biasa, kini terasa menekan. Arga duduk di kursi ruang tunggu dengan kedua tangan saling menggenggam erat. Di depannya, pintu ruang operasi tertutup rapat. Lampu merah di atas pintu itu menyala. Alia sudah berada di dalam sejak 1 jam yang lalu. 1 jam yang terasa seperti 1 hari. Arga tidak banyak bicara sejak Alia dibawa masuk. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Alia sebelum pintu itu menutup, lalu berdiri diam tanpa tahu harus berbuat apa. Rina duduk tidak jauh darinya. Sesekali ia mencoba mengajak Arga berbicara, namun Arga hanya menjawab singkat. Pikirannya penuh. Ketakutan yang selama ini ia coba tahan kini datang bersamaan. Semua kemungkinan buruk muncul di kepalanya. Bagaimana jika Arga menutup matanya? Ia tidak ingin melanjutkan pikiran itu. Tidak sekarang. Tidak di saat ia masih berharap. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa berat. Setiap menit terasa panjang. Arga berdiri, lalu duduk lagi. Ia mencoba berjalan ke ujung lorong, lalu kembali ke kursinya. Namun tidak ada yang bisa menenangkan hatinya. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruang operasi. Arga langsung berdiri. Dok, bagaimana? Tanyanya cepat. Dokter itu melepas masker dan menatap Arga dengan tenang. Operasi masih berlangsung. Arga menelan ludah. Masih lama. Dokter mengangguk. Ini operasi yang cukup kompleks. Kami sedang berusaha sebaik mungkin. Arga mengangguk pelan. Terima kasih, dok. Dokter itu kembali masuk ke dalam. Pintu tertutup lagi. Lampu merah masih menyala. Waktu terus berjalan. Siang berganti sore. Arga hampir tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya menatap pintu itu. Seolah-olah jika ia mengalihkan pandangannya, sesuatu akan terjadi. Rina akhirnya mendekat. Arga, kamu harus makan. Arga menggeleng. Aku nggak lapar. Kamu dari pagi belum makan apa-apa. Aku nggak bisa. Rina menghela napas. Kalau Alia tahu kamu seperti ini, dia pasti marah. Arga tersenyum tipis. Iya, namun ia tetap tidak bergerak. Sore hari, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Beberapa perawat keluar, disusul oleh dokter yang sama. Arga langsung berdiri. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dok, dokter itu menatapnya beberapa detik sebelum berbicara. Operasi berjalan lancar. Arga merasa seperti bisa bernapas lagi. Namun dokter belum selesai. Namun kondisi Alia masih belum stabil. Senyum Arga langsung memudar. Apa maksudnya? Dokter menjawab dengan hati-hati. Kita berhasil mengangkat tumor tersebut. Namun tubuhnya masih dalam kondisi yang lemah. Kita harus melihat bagaimana reaksinya dalam beberapa hari ke depan. Arga mengangguk. Dia bisa sadar. Dokter tidak langsung menjawab. Kita harap begitu. Kalimat itu membuat dada Arga kembali terasa berat. Dia sekarang di mana? Di ruang ICU. Arga mengangguk. Apakah saya bisa melihatnya? Belum sekarang. Mungkin nanti malam. Dokter itu kemudian pergi. Arga kembali duduk. Namun kali ini perasaannya berbeda. Ada sedikit kelegaan. Namun juga ketakutan yang belum hilang. Malam datang. Lampu-lampu rumah sakit menyala lebih terang. Suasana menjadi lebih sunyi. Akhirnya Arga diizinkan masuk ke ruang ICU. Ia mengenakan pakaian khusus sebelum masuk. Ketika ia melihat Alia di dalam, langkahnya langsung terhenti. Alia terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat.
Beberapa alat medis terpasang di tubuhnya. Bunyi mesin terdengar pelan di sekitar ruangan. Arga mendekat perlahan. Ia berdiri di samping tempat tidur Alia. Tangannya gemetar saat ia menyentuh tangan Alia. Alia, tidak ada jawaban. Arga menahan napas. Aku di sini. Ia duduk di kursi di samping ranjang. Menatap wajah Alia yang terlihat begitu tenang. Terlalu tenang. Air mata perlahan jatuh dari matanya. Kamu harus bangun. Suara Arga hampir tidak terdengar. Kita masih punya banyak rencana. Ia menggenggam tangan Alia lebih erat. Kamu janji mau lihat laut. Kamu janji mau jalan-jalan. Suara Arga mulai bergetar. Kamu nggak boleh pergi sekarang. Namun Alia tetap diam. Malam itu, di ruang ICU yang sunyi, Arga menyadari satu hal. Bahwa cinta tidak selalu tentang kebahagiaan. Kadang cinta adalah tentang bertahan, menunggu, dan berharap. Meskipun tidak ada jaminan apapun. Malam di rumah sakit selalu terasa lebih sunyi daripada malam di tempat lain. Lampu-lampu tetap menyala terang, namun suasananya justru terasa lebih hening. Suara langkah kaki perawat terdengar pelan, sesekali diselingi bunyi mesin medis yang terus bekerja tanpa henti. Arga duduk di kursi di samping ranjang Alia. Sudah beberapa jam ia berada di sana. Namun Alia masih belum membuka matanya. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang, dan itu justru membuat hati Arga semakin tidak tenang. Ia menggenggam tangan Alia dengan hati-hati. Seolah takut sentuhannya terlalu kuat. Alia, suara Arga pelan, hampir seperti bisikan. Aku di sini. Ia menatap wajah perempuan yang sangat ia cintai itu. Banyak kenangan muncul di kepalanya. Pertemuan pertama di halte saat hujan. Tawa kecil Alia di kantin kampus. Percakapan mereka di tepian Sungai Musi. Janji-janji di bawah langit senja. Semua terasa begitu dekat. Namun di saat yang sama, juga terasa begitu jauh. Arga menunduk. Air mata perlahan jatuh ke tangannya sendiri. Kamu tahu nggak? Ia tersenyum pahit. Aku nggak pernah membayangkan kita akan sampai di sini. Ia menghela napas panjang. Aku kira kita cuma akan jadi dua orang yang bertemu di halte, lalu lupa satu sama lain. Ia menatap Alia lagi. Tapi ternyata, kamu jadi rumah buat aku. Suara mesin di ruangan itu tetap berbunyi pelan. Namun Alia masih diam. Arga menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Kamu pernah bilang manusia takut kehilangan karena mereka berharap sesuatu akan selamanya. Ia tersenyum tipis. Aku sekarang ngerti maksud kamu. Air matanya jatuh lagi. Karena aku nggak siap kehilangan kamu. Waktu terus berjalan. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Namun Arga tidak bergerak. Ia tetap di sana. Menunggu. Berharap. Berdoa. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari mulai masuk melalui jendela kecil di ruangan ICU. Arga masih duduk di tempat yang sama. Matanya merah karena kurang tidur. Namun ia tetap tidak ingin pergi. Seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi Alia. Mas, sebaiknya istirahat dulu, kata perawat itu pelan. Arga menggeleng. Saya tidak apa-apa. Perawat itu tersenyum simpati. Kalau ada perubahan, kami akan beritahu. Arga hanya mengangguk. Beberapa jam kemudian, dokter datang untuk memeriksa Alia. Arga berdiri di samping ranjang. Bagaimana, dok? Tanyanya. Dokter memeriksa beberapa alat, lalu melihat kondisi Alia. Masih belum sadar. Arga menelan ludah. Tapi kondisinya stabil. Itu hal yang baik. Arga mengangguk. Apakah dia akan bangun? Dokter menarik napas pelan. Kita harus menunggu. Menunggu. Kata itu kembali menghantam Arga. Hari pertama berlalu. Alia masih belum sadar. Hari kedua. Masih sama. Hari ketiga. Harapan mulai goyah. Arga tetap datang setiap hari. Duduk di samping Alia. Berbicara padanya seolah-olah ia bisa mendengar. Alia, hari ini panas banget di Palembang. Aku tadi lewat kampus. Tempat kita biasa duduk masih sama. Ia tersenyum kecil. Tempat itu sepi tanpa kamu. Hari keempat, Arga mulai merasa lelah. Bukan hanya secara fisik,
namun juga secara emosional. Namun ia tidak ingin menyerah. Malam itu, ia kembali duduk di samping Alia. Ruangan terasa sunyi. Hanya ada suara mesin yang terus berbunyi. Arga menatap Alia lama. Kemudian ia berkata pelan, "Alia." Ia menarik napas. "Kalau kamu bisa dengar aku, tolong kembali." Suara Arga mulai bergetar. "Aku nggak kuat kalau kamu pergi." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kita belum selesai. Kita masih punya banyak cerita." Ia menggenggam tangan Alia lebih erat. "Kamu janji mau tetap di masa depan aku. Tolong, jangan pergi." Beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, jari Alia bergerak sedikit. Arga langsung terdiam. Ia menatap tangan Alia dengan tidak percaya. "Alia." Ia mendekat. "Li." Jari itu bergerak lagi. Sangat pelan. Namun cukup untuk membuat harapan kembali muncul. Arga berdiri. "Alia, kamu dengar aku." Kelopak mata Alia sedikit bergetar. Arga merasa jantungnya hampir berhenti. "Dokter." Ia memanggil perawat dengan panik. Beberapa perawat segera masuk. Dokter juga datang beberapa saat kemudian. Mereka memeriksa Alia dengan cepat. Arga berdiri di sudut ruangan. Jantungnya berdetak sangat kencang. Beberapa menit yang terasa sangat lama berlalu. Kemudian dokter menoleh ke arah Arga. Dia mulai merespons. Arga hampir tidak percaya. "Artinya," dokter tersenyum kecil, "ini tanda yang baik." Air mata Arga langsung jatuh. Ia menatap Alia dengan penuh harapan. "Dia akan bangun." Dokter mengangguk pelan. "Kita harap begitu." Dan untuk pertama kalinya sejak operasi, harapan itu kembali terasa nyata. Namun mereka belum tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Cahaya pagi masuk perlahan ke dalam ruang ICU. Udara masih terasa dingin, namun suasana hari itu berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Arga berdiri di samping ranjang Alia dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Semalam, untuk pertama kalinya, Alia menunjukkan respons. Dan sejak saat itu, Arga tidak berhenti berharap. Ia hampir tidak tidur. Matanya terus tertuju pada wajah Alia. Menunggu satu hal. Menunggu Alia membuka matanya. Dan pagi itu, kelopak mata Alia kembali bergerak. Sangat pelan. Namun kali ini lebih jelas. Arga langsung menahan napas. "Alia." Suara Arga bergetar. Kelopak mata itu terbuka sedikit. Cahaya masuk ke dalam penglihatannya yang masih buram. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya Alia benar-benar membuka matanya. Pandangan pertamanya kosong. Seperti seseorang yang baru kembali dari tempat yang sangat jauh. "Alia." Arga mendekat. Matanya dipenuhi air mata. "Aku di sini." Alia berkedip pelan. Pandangan matanya mulai fokus. Dan akhirnya, ia melihat Arga. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya tatapan yang penuh arti. Kemudian, sangat pelan, bibir Alia bergerak. "Arga." Suara itu hampir tidak terdengar. Namun cukup untuk membuat Arga merasa dunianya kembali utuh. "Iya, ini aku." Air mata Arga jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku di sini." Alia menatapnya lama, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. "Kamu nggak pergi." Arga tersenyum sambil menggeleng. "Nggak, aku nggak akan pergi kemana-mana." Air mata Alia mulai mengalir. Namun di balik itu, ada senyum kecil yang muncul. Dokter dan perawat masuk untuk memeriksa kondisi Alia. Arga sedikit mundur, namun matanya tidak pernah lepas darinya. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter akhirnya berbicara. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Arga mengangguk lega. "Terima kasih, dok." Namun dokter belum selesai. "Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan." Nada suaranya berubah sedikit lebih serius. Arga langsung merasakan firasat yang tidak enak. Dokter mengajak Arga keluar ruangan. Di lorong yang sepi, dokter mulai menjelaskan. "Operasi kemarin memang berhasil mengangkat tumor." Arga mengangguk, tapi satu kata itu langsung membuat dada Arga terasa sesak. "Kami menemukan bahwa penyebaran penyakitnya sudah cukup luas."
Arga terdiam. Apa maksudnya, dok? Dokter menatapnya dengan hati-hati. Kita mungkin tidak punya waktu sebanyak yang kita harapkan. Kalimat itu terasa seperti menghantam Arga tanpa ampun. Ia mencoba mencerna, namun pikirannya terasa kosong. Berapa lama? Suara Arga pelan, hampir tidak terdengar. Dokter menarik napas panjang. Kita tidak bisa memastikan. Bisa beberapa bulan, atau dokter tidak melanjutkan. Namun Arga sudah mengerti. Dunia yang tadi sempat terasa kembali utuh, kini kembali runtuh. Arga menunduk, tangannya gemetar. Apakah Alia tahu? Dokter menggeleng. Belum. Kami menyerahkan keputusan itu kepada keluarga atau kepada kamu. Arga terdiam. Keputusan itu terasa terlalu berat. Beberapa saat kemudian, Arga kembali masuk ke dalam ruangan. Alia masih terbaring di ranjang. Namun kali ini matanya terbuka. Dan ketika ia melihat Arga, ia tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang selalu membuat Arga merasa tenang. Kenapa lama? Tanyanya pelan. Arga mencoba tersenyum. Tadi ngobrol sama dokter. Alia menatapnya. Dokter bilang apa? Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Untuk beberapa detik. Namun kemudian ia berkata pelan. Mereka bilang kamu kuat. Alia tersenyum kecil. Aku memang kuat. Arga tertawa pelan. Iya. Mereka terdiam beberapa saat. Namun kali ini diamnya berbeda. Ada sesuatu yang tidak diucapkan. Namun terasa jelas. Alia menatap langit-langit ruangan. Arga. Iya. Aku hampir nggak kembali. Arga menggenggam tangannya. Tapi kamu kembali. Alia menoleh. Aku merasa seperti diberi waktu tambahan. Kalimat itu membuat hati Arga terasa hancur. Karena tanpa Alia sadari, itu memang kenyataannya. Alia tersenyum kecil. Kalau memang ini waktu tambahan, aku mau menggunakannya dengan baik. Arga menahan air matanya. Kita akan lakukan banyak hal. Alia menatapnya. Aku ingin lihat laut. Arga mengangguk cepat. Kita pergi. Aku juga ingin kembali ke Sungai Musi. Pasti. Aku ingin mengingat semuanya. Suara Alia lembut, namun penuh makna. Arga menggenggam tangannya lebih erat. Kita akan buat lebih banyak kenangan. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang tidak Alia ketahui. Bahwa waktu itu, mungkin tidak sebanyak yang mereka kira. Dan sejak hari itu, setiap detik menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Karena mereka tidak lagi hidup dalam rencana panjang. Mereka hidup dalam sisa waktu. Dan dalam sisa rasa, yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Sejak hari itu, waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tentang seberapa lama hari berlalu, namun tentang seberapa banyak makna yang bisa mereka isi dalam setiap detik yang tersisa. Alia sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit beberapa hari setelah kondisinya cukup stabil. Ia masih harus menjalani perawatan lanjutan. Namun untuk sementara, ia bisa kembali melihat dunia di luar dinding putih rumah sakit. Dan hal pertama yang ia minta adalah sesuatu yang sederhana. Aku mau ke Sungai Musi. Arga tersenyum. Sudah kuduga. Sore itu, mereka kembali ke tempat yang menjadi saksi banyak cerita mereka. Langit Palembang kembali dihiasi warna jingga yang indah. Angin berhembus pelan. Air sungai mengalir seperti biasa. Namun bagi mereka, semuanya terasa berbeda. Alia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Arga berdiri lebih dekat. Seolah takut kehilangan satu detik pun. Aku kangen tempat ini, kata Alia pelan. Arga tersenyum. Aku juga. Alia menoleh. Tapi kali ini rasanya beda. Kenapa? Alia berpikir sejenak. Lebih berarti. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap Alia dengan perasaan yang dalam. Alia tersenyum kecil. Kamu tahu nggak, apa? Aku dulu takut kehilangan kamu. Arga mengerutkan kening. Dulu, Alia mengangguk pelan. Sekarang aku nggak takut lagi. Kenapa? Alia menatap sungai. Karena aku tahu, kamu akan selalu ada. Kalimat itu membuat dada Arga terasa sesak. Namun ia mencoba tersenyum. Iya. Alia menghela napas.
Aku cuma takut satu hal sekarang. Apa? Aku nggak punya cukup waktu. Arga menggenggam tangannya. Kita punya waktu. Alia menatapnya. Matanya lembut, namun ada kesedihan di dalamnya. Kamu yakin? Arga tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Alia lebih erat. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin terlihat biasa. Namun kini menjadi sangat berarti. Mereka pergi ke kampus, duduk di bangku tempat mereka sering berbicara. Tertawa mengingat hal-hal sederhana, makan di tempat favorit mereka. Bahkan hanya berjalan tanpa tujuan di jalanan kota Palembang. Semua terasa berharga. Semua terasa seperti kenangan yang sedang mereka kumpulkan satu persatu. Suatu hari, Alia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Aku mau lihat laut. Arga tersenyum. Kita pergi. Perjalanan itu tidak mudah. Kondisi Alia tidak sekuat dulu. Namun ia tetap ingin pergi. Dan Arga tidak pernah bisa menolak keinginannya. Perjalanan menuju laut terasa panjang. Namun ketika mereka akhirnya sampai, Alia terdiam. Hamparan air luas membentang di depan mereka. Angin laut berhembus kencang. Suara ombak terdengar jelas. Alia melangkah perlahan mendekat. Matanya berkaca-kaca. Indah banget. Arga berdiri di sampingnya. Iya. Alia menatap laut lama. Seolah ingin menyimpan pemandangan itu di dalam ingatannya. Aku akhirnya lihat laut. Arga tersenyum. Dan kamu janji akan lihat lagi. Alia menoleh. Namun kali ini senyumnya berbeda. Aku nggak tahu. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Namun Alia melanjutkan. Tapi kalaupun ini yang terakhir, aku sudah cukup bahagia. Air mata Arga hampir jatuh. Namun ia menahannya. Alia duduk di pasir. Arga ikut duduk di sampingnya. Mereka diam, menikmati suara ombak, menikmati kebersamaan yang mungkin tidak akan terulang. Aku punya satu permintaan lagi, kata Alia pelan. Apa? Kalau nanti aku nggak ada. Arga langsung menatapnya. Alia, jangan potong dulu. Arga terdiam. Aku nggak mau kamu berhenti hidup. Suara Alia tenang, namun penuh makna. Aku nggak mau kamu terus terjebak di kenangan kita. Air mata Arga akhirnya jatuh. Aku nggak tahu caranya. Alia menggenggam tangannya. Kamu akan tahu. Aku nggak sekuat kamu. Alia tersenyum lembut. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Arga menunduk. Aku cuma nggak siap kehilangan kamu. Alia mendekat. Ia memeluk Arga. Aku juga nggak siap. Mereka terdiam dalam pelukan itu. Angin laut berhembus. Ombak terus datang dan pergi. Seperti waktu yang tidak pernah berhenti. Aku mencintaimu, kata Alia pelan. Arga memejamkan mata. Aku juga mencintaimu. Dan di bawah langit yang luas, di depan laut yang tak berujung, mereka menghabiskan waktu tanpa banyak kata. Karena mereka tahu, beberapa perasaan tidak perlu diucapkan, cukup dirasakan. Hari itu menjadi salah satu hari paling indah dalam hidup mereka. Namun juga, salah satu yang paling menyakitkan. Karena mereka tahu, bahwa keindahan itu tidak akan bertahan selamanya. Beberapa hari setelah perjalanan itu, kondisi Alia mulai menurun. Ia lebih sering lelah, lebih sering diam, namun ia tetap tersenyum, seolah tidak ingin Arga melihat rasa sakitnya. Suatu malam, Arga duduk di sampingnya. Alia tertidur, wajahnya terlihat damai. Arga menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan itu datang tanpa bisa ia tahan. Ia tahu, waktu itu semakin dekat, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya.